Progress. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini saya Intan Helmalia dengan NIM 1301620003 akan mencoba untuk mempraktekkan aktivitas 7 sampai dengan 17 dari matkul PMBTIK, yaitu mengenai GeoGebra. Mungkin langsung saja kita ke pempraktekannya. Kita coba ke aktivitas yang pertama. Oke, di sini sudah ada aktivitas 7 mengenai eksplorasi persamaan garis Y sama dengan MX plus C. Nah, jadi yang pertama kita coba buat slider terlebih dahulu. Kita namain di sini untuk M dulu ya. Untuk M-nya itu kita mulai di sini intervalnya kita bebas berapa aja. Tapi kita coba dari min 15 sampai 15. Klik OK. Lalu kita juga buat satu slider lagi. Ini untuk si C-nya. Kan tadi udah M ya. Sekarang untuk si C-nya. Ini juga kita samain intervalnya. Min 15 sampai 15. Klik OK. Nah, di sini sudah ada 2 slider, teman-teman. Setelah itu, kita tinggal input persamaan garisnya di bagian ini, pojok ini. Kan ada tulisan input ya. Kita tinggal masukkan si persamaan garisnya. Y sama dengan MX plus C. Oke. Nah, di sini sudah muncul persamaan garisnya. Jadi ketika teman-teman ubah-ubah si C-nya, maka garis juga akan berubah di bagian C-nya saja. Kalau misalnya kita ubah di bagian M-nya, maka dia akan berubah di bagian M-nya saja. Nah, mungkin untuk memperjelas, kita coba ke teks. Klik. Di sini kita tulis persamaan garis. Lalu kita masukkan fungsinya, fungsi F tadi. Klik OK. Nah, di sini dia akan muncul persamaan garisnya. Jadi ketika kita ubah-ubah, kita ubah C-nya nih. Nah, jadi di sana C-nya juga berubah ya di sini. Ini kan C ya, ini Y sama dengan M, ini M, X plus C, ini C. Jadi ketika ubah C-nya juga ikut berubah. Kalau kita ubah M-nya yang berubah, teman-teman. Oke. Itu dia aktivitas 7 mengenai eksplorasi persamaan garis Y sama dengan MX plus C. Nah, selanjutnya kita coba ke aktivitas 8. Oke, di sini sudah ada aktivitas 8. Untuk aktivitas 8 itu eksplorasi persamaan garis Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Untuk caranya sama aja, tapi di sini kita buat 3 buah slider dengan itu dengan namanya A, B, dan C. Karena kan di sini konstantanya ada 3 ya. Jadi kita coba buat slidernya. Slider yang pertama kita namai A. Di sini intervalnya kita coba 10 kali ya. Kita coba 10. Min 10 sampai 10. Lalu kita buat slider lagi. Ini untuk B-nya. Intervalnya kita samain aja semuanya, 10 sampai min 10 sampai 10. Dan yang terakhir itu C. C-nya min 10 sampai 10. Nah, di sini udah ada 3 buah slider A, B, dan C. Sekarang kita tinggal masukkan si persamaan garisnya ke bagian input, yaitu Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Enter. Nah, di sini sudah ada persamaan garisnya ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman bingung, tinggal masukkan aja si inputnya ke dalam si persamaan garisnya ke dalam input. Nah, kita coba untuk masukkan lagi si teksnya untuk mempermudah. Kita tulis persamaan garis. Ke advance. Ke bagian GeoGebra. Nah, di sini sudah ada fungsi F. Kita masukkan saja. Klik OK. Nah, di sini sudah ada si persamaan garisnya. Ini Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Jadi yang ada X kuadratnya ini si A, yang ini B, yang ini C. Jadi ketika kita ubah ini si A-nya kita ubah, maka yang di persamaan garis pun akan berubah. Pun begitu sih garisnya.
Kalau kita ubah si B-nya akan berubah. Kalau kita ubah C-nya akan berubah. Gitu teman-teman. Ini untuk aktivitas 8, yaitu eksplorasi persamaan garis Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, selanjutnya itu ada aktivitas 9, pembuktian rumus Pythagoras. Ini mungkin akan sedikit rumit, tapi mudah-mudahan bisa diikuti ya teman-teman. Kita pertama ke poligon dulu. Kita ke poligon, yaitu membuat sebuah segitiganya. Kita buat segitiganya. Maaf, kita ulangi. Kita buat segitiganya. Segitiga siku-siku. Oke. Nah, setelah ini kita ke angle with given size. Nah, lalu habis itu kita klik titik C dan titik A. Nah, kita di sini 90 derajat sudah benar. Klik OK. Lalu akan muncul bayangan dari C aksen, dari C itu C aksen di sini. Nah, lalu kita ke bagian perpendicular line. Di sini kita klik garis AC-nya dengan titik A. Nah, dia akan menemui titik A dan juga titik C aksen. Setelah itu kita ke tool parallel line. Lalu kita klik garis AC aksen dengan C aksennya. Sebentar. Terus kita kliknya di garis AC dan juga AC dan di C aksen. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu di tool yang sama parallel line, kita klik garis AC aksen ini dengan titik C hingga membentuk sebuah persegi. Nah, maka di pertemuan dari garis bantu ini kita masukkan sebuah titik, kita beri titik di perpotongannya. Nah, di titik B. Setelah itu kita lakukan hal yang sama untuk sebelah kirinya. Kita ke angle with given size lagi. Lalu klik titik B dan titik A. Ini 90, tapi kita ubah jadi clockwise. Oke. Akan muncul bayangan B aksen. Lalu setelah itu kita ke perpendicular line. Nah, setelah itu kita klik garis AB dan juga titik A-nya. Oke. Setelah itu kita ke parallel line. Ke parallel line kita klik titik AB dan juga B aksen. Oke. Satu lagi teman-teman, biar terbentuk sebuah segitiga, kita coba klik titik AB lagi. AB aksen kali ya, AB aksen dengan titik B. Oke. Nah, pertemuan antara garis ini kita coba beri titik. Oke, ini kan udah ada dua buah persegi ya. Nanti kita sekalian beri poligon. Kita buat satu lagi garis dengan cara yang sama. Kita buat satu lagi persegi bagian alasnya dengan cara yang sama. Kita ke angle with given size lagi. Lalu kita klik ke titik C dan B. Sini 90 benar, kita ke clockwise. Oke. Maka akan muncul bayangan C aksen. Lalu kita ke perpendicular line. Setelah itu kita klik garis CB dengan titik C. Lalu kita ke parallel line. Kita klik garis CB dengan C aksen. Lalu kita klik garis. Oke, salah teman-teman.
Nah, sini udah ada pertemuan ya teman-teman antara garis garis yang kita bantu tadi dengan garis yang kita buat. Di sini sudah ada perpotongannya, maka kita beri titik. Di sini sudah ada 3 buah persegi. Mungkin biar lebih jelas kita coba ke poligon. A, C aksen, B, C, dan kembali ke A. Itu persegi yang pertama. Lalu persegi yang kedua, A, B aksen, E, B aksen, dan A. Lalu segitiga yang ketiga yaitu persegi yang ketiga itu ada ke B, ke C, F, C aksen, dan kembali ke B. Nah, sini sudah ada 3 buah persegi mengelilingi segitiga tersebut. Mungkin biar lebih jelasnya kita coba hilangin garis bantunya dulu ya teman-teman. Kita coba hilangin garis bantunya. Oke. Lagi ya. Kita coba hilangin garis bantunya. Oke, udah semua ya. Nah, jadi di sini sudah terlihat 3 buah persegi. Di sini ada persegi alas, ada persegi untuk tinggi, dan ada persegi untuk garis miringnya, untuk miringnya. Nah, di sini kita coba ke area. Di mana di sini ke area, kita klik di ketiga perseginya. 16, ini 9, dan yang ini 25. Nah, jadi di sini terbukti bahwa luas persegi alas ditambah luas persegi tinggi yang ini itu sama hasilnya dengan luas dari persegi yang miringnya. Jadi 16 ditambah 9 itu akan sama hasilnya dengan 25. Maka pembuktian rumus Pythagoras ini benar. Itu dia aktivitas 9 mengenai pembuktian rumus Pythagoras. Nah, sekarang kita akan melanjutkan yaitu kepada aktivitas 10 mengenai relasi sudut pusat dengan sudut keliling pada lingkaran. Jadi apa sih hubungannya antara sudut pusat dengan sudut keliling pada lingkaran? Nah, di sini sudah ada relasinya. Nanti kita coba buktikan dengan GeoGebra terlebih dahulu. Langsung aja, yang pertama kita buat sebuah titik sembarang saja di mana aja. Oke. Lalu setelah itu kita buat lingkarannya, yaitu dengan tool circle, di mana di sini ada center dan radiusnya. Kita klik pada pusatnya. Nah, lalu di sini ada radius, jadi kita pengen jari-jarinya berapa nih? Misalkan 4. Klik OK. Ya, coba kita pindah dulu. Nah, setelah itu kita coba buat satu titik di garis lingkarannya, misalkan di sini sembarang saja. Lalu setelah itu kita ke slider. Nah, di sini kita pindahkan ke angle, intervalnya 0 sampai 360 derajat, ini alpha sudah benar, incrementnya 1. Klik OK. Nah, setelah itu kita coba ini kepencet. Nah, setelah itu kita coba membuat sudut pusatnya. Kita ke tools angle with given size, lalu klik B, klik A, oke, ulangi sebentar. Kita coba buat di B, ini belum, angle with given size, kita ke B dan ke A. Maka akan muncul angle with given size. Di sini kita ubah menjadi alpha agar kita bisa putar-putar si sudutnya sesuai keinginan. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini akan muncul besar si sudutnya. Maka ketika kita putar-putar nih si slidernya, sudutnya itu akan sama yang ada di slider dan juga di lingkarannya.
Ya mungkin untuk memperjelas biar gak saru gitu ya, kita coba buat garisnya di segmen. Kita hubungkan B ke A, lalu dari A ke B aksen. Nah, seperti ini lebih jelas ya teman-teman. Nah, setelah membuat sudut pusatnya, maka kita tinggal membuat sebuah sudut kelilingnya. Kita coba tambahkan titik sembarang, misalkan di sini. Lalu kita hubungkan kembali dengan segmen, dengan garis, dari B ke C, dari C ke B aksen. Nah, setelah itu untuk memunculkan sudut kelilingnya, kita ke Angel, lalu kita klik di dua garis yang mengapit sudut tersebut, yaitu garis BC dan juga garis B aksen C. Nah, maka di sini akan muncul si besar sudut kelilingnya. Kita coba pindahkan agar terlihat lebih jelas. Nah, jadi ketika kita ubah-ubah si sudut pusatnya, besar sudut pusatnya, maka besar sudut kelilingnya pun akan berubah. Nih, misalkan di sini kita sudut pusatnya pindahkan ke 106. Nah, maka di sini besar sudut kelilingnya ada 53. Jadi di sini relasinya terbukti bahwa sudut pusat sama dengan 2 dikali sudut keliling, karena 53 dikali 2 itu sama dengan 106. Atau sama saja besar sudut keliling ini sama dengan setengah dikali sudut pusat, atau setengahnya dari sudut pusat. Nah, jadi terbukti ya teman-teman, ini adalah relasi atau hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling pada lingkaran. Nah, selanjutnya itu ada aktivitas 11 mengenai translasi bangun datar. Translasi ini adalah sebuah pergeseran dari sebuah bangun ke bangun yang baru. Nah, untuk pembuatannya kita langsung aja buat bangunnya menggunakan poligon, bebas sembarang bangunnya apa aja. Misalkan di sini kita buat bangunnya segitiga. Kita buat bangun segitiga. Segitiga siku-siku di sini. Oke. Nah, setelah membuat sebuah bangunnya, kita buat sebuah vektornya, panjang vektor. Nah, panjang vektor ini atau arah vektor ini untuk menentukan translasi dari si bangun segitiga siku-siku ini. Jadi kita di sini ke tools vektor, kita buat vektornya sembarang di mana aja. Misalkan di sini titik 3, min 3 dan 3. Sembarang saja. Nah, setelah ada vektornya, kita tinggal untuk melihat translasinya, kita ke tools translate by vector. Mana kita cari? Translate by vector. Nah, ini dia. Kita tinggal mengklik bangun datarnya dan juga si vektornya. Nah, maka dia akan muncul sendiri sebuah pergeseran dari si bangun datar tersebut. Kita pindahkan dulu biar jelas. Nah, ini dia. Jadi setelah ditranslasikan dengan panjang vektor DE, maka akan muncul bayangan baru dari si bangun datar tersebut. Itu di sini ada segitiga siku dengan sudut A aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, di sini kita bisa melihat, kita bisa menentukan panjang si vektor DE ini berapa sih. Caranya gimana? Caranya dengan mengurangi si titik dari bayangannya ke titik asalnya. Misalkan di sini kan A aksennya itu 4,5, sedangkan A awalnya itu 1,2. Jadi kita tinggal kurangin si 4,5 dengan si 1,2 gitu, maka itu adalah panjang vektornya. Di sini 4 dikurangi 1, 3, lalu di sini 5 dikurangi 2 juga 3. Jadi panjang vektor DE adalah 3,3. Kita juga bisa menentukan bayangannya jika diketahui panjang vektornya. Kalian bisa mengetahui si panjang vektornya jika diketahui bangun datar awal dan juga si bayangannya. Seperti itu. Itu untuk translasi dari sebuah bangun datar. Nah, baik teman-teman, sekarang kita akan menuju ke aktivitas 12 mengenai pencerminan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sekarang kita langsung buat aja apa sih akan kita cerminkan. Misalkan kita akan mencerminkan sebuah bangun datar, misalkan
segitiga sembarang. Kita coba cerminkan. Kita buat dulu menggunakan tools polygon. Oke. Nah, setelah ini kita tinggal milih nih. Pertama kita cerminkan si bangun segitiga ini terhadap sumbu X terlebih dahulu. Caranya gimana? Kita di sini klik ke bagian reflect about line. Nah, lalu kita klik bangunnya dan juga si sumbu X-nya. Mana sumbu X-nya? Sumbu X-nya yang bawah. Nah, maka secara otomatis dia akan muncul hasil dari pencerminan atau refleksi terhadap sumbu X-nya. Ini sumbu X, maka pencerminannya di sini. Di sini ada muncul bangun segitiga, bangun datar segitiga dengan titik A aksen, B aksen, dan C aksen. Ini pencerminan terhadap titik A jadi A aksen, pencerminan terhadap titik B menjadi B aksen, dan pencerminan terhadap titik C menjadi C aksen. Nah, gimana sih kalau misalkan kita coba cerminkan terhadap sumbu Y? Sama aja caranya, kita klik lagi tools reflect about line, kita klik bangunnya, dan juga si sumbu Y-nya. Ini sumbu Y-nya. Nah, maka dia di sini akan muncul pencerminan terhadap sumbu Y-nya. Nah, kita juga bisa mencerminkan si hasil dari pencerminan. Misalkan kita cerminkan si bangun yang ini, yang di bawah, hasil dari pencerminan terhadap sumbu X, kita cerminkan lagi dia terhadap sumbu Y. Nah, maka akan muncul di sebelah sini. Itu dia pencerminan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita tinggal memilih bangun apa yang akan kita cerminkan terhadap suatu sumbu X dan sumbu Y. Oke, sekarang kita lanjut ke aktivitas 15 mengenai pembuktian luas trapesium sama kaki. Aktivitas 13 dan 14 tidak saya record karena itu bagian dari kelompok saya. Nah, sekarang ke aktivitas 15 itu mengenai pembuktian luas trapesium sama kaki. Caranya gimana? Kita buat 2 buah slider. Slider pertama dulu. Di sini kita ke angel. Intervalnya di sini 0 sampai 180. Oke. Kita buat 1 buah slider lagi. Angel juga di sini 180. Oke. Nah, setelah ada 2 buah slider, kita di sini akan membuktikan bahwa luas trapesium sama kaki itu sama dengan luas persegi panjang. Jadi kita coba buat 2 buah segi 4 dan 1 buah segi 3. Yang dia membentuk sebuah trapesium sama kaki. Kita coba buat menggunakan tools polygon. Bentar. Ini segi 4 yang pertama. Lalu kita buat segi 4 yang kedua. Oke, lalu kita buat sebuah segitiga. Kita coba zoom-nya biar jelas. Oke. Nah, di sini sudah membentuk sebuah trapesium sama kaki, dan kita akan membuktikan gitu apakah benar bahwa luas trapesium sama kaki ini sama dengan luas persegi panjang. Nah, kita mungkin akan membedakan warna bangun-bangunnya agar lebih terlihat jelas. Kita coba warna-warnanya. Jadi biru. Satu lagi. Kuning. Jelas ya. Oke, kalau nggak kita ganti ke Oke, di sini sudah berbeda warnanya dari 3 bangun tersebut. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah rotasi
di mana nanti si trapesium sama kaki ini akan berubah menjadi persegi panjang. Nah, kita ingat-ingat dulu di sini kalau bangun ruang yang segitiga namanya T1 dan bangun datar yang kedua, segi empat yang kedua itu namanya Q2 yang ini Q2. Kita akan mencoba untuk merotasikan dua bangun datar ini. Pertama kita yang segitiga dulu. Rotate dalam kurung, nama bangun datarnya ini T1, koma, dia slidernya pakai yang alpha. Kita klik alpha. Kita cari alpha di sini. Oke, koma. Nah, kita akan merotasikannya terhadap sumbu apa nih? Karena kita akan merotasikannya terhadap sumbu D, jadi kita tulis D. Nah, di sini ada muncul bayangannya terotasi untuk si bangun segitiganya. Nah, supaya jelas yang bangun aslinya kita hide dulu. Nah, oke, ini sudah jadi. Kita lakukan hal yang sama kepada si bangun ruang yang keduanya. Itu di sini namanya Q2. Rumusnya sama aja, rotate. Karena dia pakai slidernya beta, jadi kita tulisnya beta. Rotate, namanya dulu teman-teman, maaf. Namanya tadi dia bangunnya, nama bangunnya adalah Q2. Oke. Rotate Q2, koma, kita ulangi. Kedua, dia tidak muncul. Beta, kita cari beta. Ini 2, koma, beta, koma. Nah, kita akan rotasikan terhadap sumbu apa nih teman-teman? Terhadap titik apa? Nah, di sini kan kita rotasikan terhadap titik C. Maka kita tulis di sini C. Nah, maka di sini dia akan muncul hasil rotasinya. Sama seperti tadi, untuk bangun aslinya kita hide dulu. Oke, kedua. Nah, jadi tadi aslinya kan kita ingin membentuk tadinya kan bentuk sebuah trapesium sama kaki ya teman-teman. Kita ubah dengan slider, dia menjadi sebuah persegi panjang. Maka terbukti bahwa luas trapesium sama kaki itu sama dengan luas persegi panjang. Oke, selanjutnya kita ke aktivitas 16, yaitu eksplorasi fungsi Y sama dengan A plus B sin X plus alpha. Nah, yang pertama kita ubah sumbu X ininya menjadi satuan pi gitu. Caranya kita klik kanan bagian sumbu X-nya ke grafik. Lalu kita ke X-axis. Nah, di sini untuk unitnya kita ubah menjadi pi. Nah, maka tampilan di grafiknya dia akan berubah menjadi pi. Jadi 0, pi, 2, pi gitu ya. Awalnya kan 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang selanjutnya kita buat 4 buah slider. Slider yang pertama ini A, intervalnya dari min 3 sampai 5. Min 3 sampai 3, incrementnya kosongin aja. Kita buat lagi B, intervalnya min 5 sampai 5, gak apa-apa, oke. C, samain. Dan terakhir itu kita buat slider tapi angel untuk sudut. Ini intervalnya 0 sampai 360 derajat dan incrementnya 1. Oke, setelah membuat 3 buah slider, sekarang kita input si persamaan fungsinya ke bagian input ini, yaitu fx yang gede ya, fx sama dengan A ditambah B sin dalam kurung C sin B sin C ya, B sin C dalam kurung X plus
alpha. Alphanya kita cari di sini. Maaf ya teman-teman, di sini judulnya salah, di sini kurang C. Kita tambahin si alphanya di sini. B sin C X plus alpha. Lanjut. Sin C dalam kurung X plus alpha. Nah, kita enter. Nah, maka di sini sudah muncul si fungsi dari Y sama dengan A plus B sin C X plus alpha. Selanjutnya kita coba inputkan di sini if X lebih besar sama dengan min P. Min P, maka di sini kita tambahin tanda dan X lebih kecil dari P, maka terus lagi persamaannya A plus B sin C dalam kurung X plus alpha enter. Oke, di sini muncul persamaan garis si G aksen. Kita sembunyikan persamaan fungsi fx-nya. Nah, oke, di sini ada muncul si garis gx. Lalu kita inputkan di sini x sama dengan pi per 2. Sebentar. Pi per 4 dulu. Pi per 4. Enter. Lalu x sama dengan pi per 2. Enter lagi. Nah, di sini ada garis bantu, maka kita beri titik pada perpotongannya ke poin, kita tulis poin. Nah, dan juga ini, oke. Nah, setelah itu kita coba beri garis bantu lagi. Dari A ke bawah. B ke samping, B ke bawah. Oke, salah sebentar. B ke bawah. Nah, kita sembunyikan si ininya, biar si garis ini tidak mengganggu, kita coba untuk ubah garisnya menjadi titik-titik aja stylenya. Ubah stylenya. Makanya di sini ada dua nih di garis. Oke, setelah itu ini kayaknya ada dua garis, kita hapus satu garisnya. Oke. Nah, setelah itu untuk eksplorasinya, apa sih eksplorasi fungsi dari Y sama dengan A plus B sin C kali X plus A X plus alpha. Nah, jadi ketika kita ubah si A-nya, nah semakin kecil si A-nya, maka si gelombangnya dia akan ke bawah. Maksudnya dia akan menuju ke bawah sumbu X. Kalau misalkan semakin besar, dia akan semakin naik. Lalu, kalau misal kita kembalikan lagi A sama dengan 1. Sebentar. Oke, kalau kita ubah B-nya, kalau semakin besar B-nya, maka dia akan semakin mengerucut ke atas, semakin naik ke atas si puncak dari gelombangnya. Kalau semakin ke bawah, maka dia misalkan B-nya 0, maka dia akan sejajar membentuk garis-garis lurus. Karena kalau misalkan B-nya 0 di sini, B sin C, B dikali B-nya 0 dikali sin X plus alpha, tetap hasilnya A doang kan, hanya jadi 1. Maka dia
bentuk garis lurus. Kita kembalikan lagi ke 1 B-nya. Oke, kalau misalkan C-nya yang kita ubah, semakin besar C-nya, maka dia gelombangnya semakin banyak. Dia menjadi C-nya 5, berarti gelombangnya di sini hampir banyak ya, hampir 2, 3, 4, hampir 4 lebih 5. Kalau misalkan C-nya semakin kecil, maka dia gelombangnya semakin sedikit. Oke, kita kembalikan lagi C-nya. Nah, kalau misalkan si alfanya yang kita ubah, nah maka dia perubahan terjadi pada si gelombangnya. Itu dia merupakan akselerasi fungsi Y sama dengan A plus B sin C X plus alfa. Nah, baik, sekarang kita menuju ke aktivitas yang terakhir, yaitu aktivitas 17 mengenai konsep integral tentu. Mungkin biar lebih jelas bagaimana sih konsepnya, kita langsung saja coba ke pembuatan si soal. Di sini ada soal, itu luas daerah dengan batas atas dan batas bawah X sama dengan 1 dan X sama dengan 2, serta Fx sama dengan 2x kuadrat plus 3x min 1. Nah, kita coba buat dulu pengkonsepannya. Kita buat slider. Di sini N sama dengan 1. N di sini untuk menunjukkan jumlah persegi yang ada di si integralnya. Di sini intinya integer 1 sampai 1000. Incrementnya 1. Oke. Nah, setelah itu kita inputkan fungsi fx-nya. Di sini kan fungsi fx-nya di sini ada 2x kuadrat plus 3x min 1 ya. Kita langsung saja masukkan x sama dengan 2x kuadrat ditambah 3x dikurangi 1. Nah, oke, di sini sudah muncul si kurvanya. Lalu setelah itu kita inputkan si integralnya. Integral kurung dia batas, masukkan fungsi f-nya, koma batas bawahnya 1, koma batas atasnya itu 2. Enter. Nah, di sini muncul perseginya. Setelah itu kita masukkan si input lower sum buka kurung fungsi f-nya, batas bawah, koma batas atas, koma si n ini adalah si jumlah perseginya. Kita enter. Nah, maka ketika kita ubah n-nya semakin besar n-nya, maka semakin banyak si perseginya. N ini menunjukkan jumlah persegi ya teman-teman, mohon maaf. Jadi ketika si N-nya, si jumlah perseginya semakin banyak, maka dia akan semakin rapat. Nah, oke. Kita coba perbesar. Nah, di sini misalkan si perseginya kita taruh 11 ya, oke. Nah, di sini jumlah perseginya ada 11. Nah, teman-teman, di sini kan rumus dari si limit itu dari ini adalah integral Riemann. Jadi itu limit n menuju ke hingga delta dari i-nya dari 1 sampai dengan n, f x i dikali delta x. Nah, delta x ini adalah si lebar dari semua persegi panjang, yaitu yang ini nih. Lebar dari semua persegi panjang ini. Itu adalah si delta x-nya. Nah, kalau misalkan luas persegi panjang sudah diketahui, nah untuk mengetahui berapa sih luas daerah ini, kan di sini masih ada ruang-ruang yang kosong ya. Nah, sini ruang-ruang yang kosong, ini kosong. Nah, untuk mengetahui luas dari ruang-ruang yang kosong ini, kita bisa mencari menggunakan pendekatan limit gitu, yaitu limit n menuju ke hingga sigma dari i sama dengan 1 sampai dengan n
fxi dikali delta x. Itu merupakan sebuah konsep dari integral tentu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.